Baik Bapak Ibu, hari ini di hari Senin 17 Maret 2025 kita akan evaluasi dan juga untuk hari Selasa kita akan membeli saham apa, ini saya akan bahas ya. Hari ini IHSG-nya turun dengan volume besar Bapak Ibu. Artinya IHSG-nya sudah kembali turun di support 6.500 dengan volume besar. Jadi sudah saatnya Bapak Ibu hindari kembali untuk saham-saham blue chip. Makanya saya itu dari bulan kemarin itu ya, di Februari akhir membelinya adalah saham-saham yang third-liner atau gorengan Bapak Ibu ya. Tapi gorengannya tentu saja yang ada isunya. Untuk di hari Selasa ini Bapak Ibu bisa cek ada saham MSIN ya. MSIN ini hari ini naiknya tinggi Bapak Ibu, kemudian dia koreksi Bapak Ibu. Nah ini ya kita akan bahas ya untuk MSIN. Jadi MSIN itu di tanggal 11 dia auto reject bawah. Kita bisa cek di sini untuk MSIN ya. Di tanggal 11 ya. Saat auto reject bawah, ternyata yang buang hanya sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian selama 3 hari naik sampai tanggal 14. Di sini Bapak Ibu bisa cek ternyata ada AK. Dan hari ini di tanggal 17 masih akumulasi AK. Artinya sejak tanggal 11 ini ada AK dan juga BK. Kenapa bisa terakumulasi segini besar? Karena masuk indeks FTSE ya. Jadi adanya AK dan BK ini karena MSIN itu masuk indeks FTSE dan Senin minggu depan itu baru resmi Bapak Ibu. Jadi ini naiknya duluan sebelum resmi begitu ya. Jadi sudah 1 bulan yang lalu diberitakan, Bapak Ibu bisa cek juga. Jadi dari tanggal 25 saat berita sama turun, kemudian naik sampai 920 dan terulangi lagi ya. Terulangi lagi sudah koreksi turun hingga akhirnya naik. Maka kalau Bapak Ibu bisa cek, anggaplah dari sini tanggal 24 Februari ya. Bapak Ibu bisa cek. Ini ternyata AK-nya luar biasa ya, akumulasinya banyak Bapak Ibu. Dan EP sebagai ownernya itu menjual karena yang punya banyak saham di MSIN itu adalah MNC Sekuritas selaku ininya ya pemegang saham mayoritasnya. Jadi ketika EP ini hanya bertukar barang kepada AK, YU, dan BK, artinya apa? Artinya yang di indeks FTSE itu sudah masuk. Ya masa indeks FTSE untungnya cuma sedikit Bapak Ibu ya, baru 200 poin. Biasanya juga kan beggar, kalau enggak lebih lah dari beggar. Berarti kan ada potensi. Sebenarnya kalau misalnya tadi dijual mau auto reject atas di 1165 itu sudah bisa beggar Bapak Ibu. Tapi kenyataannya adakah yang keluar asingnya? Belum. Artinya saham ini masih potensi. Jadi untuk trader, apa yang harus dilakukan? Ya kalau mau trader silakan Bapak Ibu bisa beli, tapi harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena tadi saja MSIN itu dibawa turun dulu. Begitu ya kalau Bapak Ibunya mengecek. Tadi pagi itu MSIN-nya dibawa turun dulu Bapak Ibu. Jadi ini saat jam 9 ya. Ini kita cekannya. Nah ini ya, dibawa turun dulu sampai 860. Setelah itu dia naik sampai 1165. Akhirnya dibanting lagi sampai 840. Banting lagi, naik dulu ya sesi 2, banting lagi hingga akhirnya tutupan di 845. Artinya kita sudah nemu titik stop loss kita yaitu di 825. Nah, kalau trader misalnya saya mau beli pagi, ya udah beli pagi. Nanti offernya jam 8.58 di harga berapa beli. Nah, setelah beli langsung kalau turun stop loss 825. Nanti turun ternyata dia bisa balik lagi ke atas 825, beli lagi begitu Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata setelah over dia masih lanjut naik, tinggal trailing stop. Trailing stopnya di mana? Jika dia masih bertahan di atas 920 kita tahan. Tapi kalau ternyata sudah naik tiba-tiba turun ke 920 ya sudah kita jual begitu Bapak Ibu ya. Jadi trader itu mengikuti market saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang swing, ya dicicil. Beli misalnya nanti hari Selasa pagi jam 8.58, berarti beli di 800. Nanti beli di 700, beli di 600. Jadi
Berapa banyak Bapak Ibu mau beli MSIN? Oh, saya mau beli misalnya 15 juta. Ya sudah, 5 juta dulu untuk di hari Selasa. Lalu di GTC order berarti di 700, GTC order lagi di 8 di 600 ya. Ikuti saja di sini. Oh, ngikutin saja average-nya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu setelah 5 juta pertama terbeli terus cuan, sudah terjual. Nanti dapat lagi di bawah karena kan pergerakan market itu volatilitas Bapak Ibu. Jadi yang menentukan pergerakan market ya tentu saja market makernya yang memiliki uang begitu yang bisa mengatur pergerakan bid dan offer. Kita sebagai retail hanya bisa mengantisipasi. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D begitu. Jadi jika trader kalau misalnya beli jam 8.58 turun di bawah 8.25 stop loss. Kalau misalnya nanti dianya malah naik, ya beli tetap berarti stop lossnya Bapak Ibu tinggal naikkan, mau ke 845 boleh begitu ya. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Kalau sudah naik 920 berarti tinggal trailing stop. Kalau terus naik sampai nanti tutupan di atas 920 berarti harga closing di hari Selasa itu menjadi trailing stop di hari Rabu. Kalau ternyata habis bidnya di hari tersebut di hari Rabu ya berarti jual. Tapi kalau ternyata masih naik hijau ya tunggu saja. Contoh seperti ini malah dianya naik lagi auto reject ke atas ya tunggu sampai nanti dianya turun. Berarti kalau turun ya berarti seperti yang di sini kan dia naik auto reject ke atas, naik 14%, naik auto reject ke atas. Jualnya kapan? Ya berarti jualnya tadi Bapak Ibu saat merah atau saat di 920 begitu ya. Jadi kuncinya di situ Bapak Ibu kalau kita trader. Kalau swing selama AK YU, BK masih ada, ya kita hold. Karena kenapa? Karena masuk indeks FTSE. Kecuali nanti 3 bulan kemudian, yaitu di bulan Juni, jadi keluar. Padahal baru juga masuk 3 bulan. Ternyata keluar. Ya kita harus jual berapapun, begitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Pasti nanti akan terjadi penjualan besar juga. Nah, kuncinya di situ ya. Kalau Bapak Ibunya sudah beli, ya berarti Bapak Ibunya tinggal menunggu. Kalau Bapak Ibunya mau seperti saya, ada saya Mas Swing, ya silakan di 705 untuk ngantri begitu. Tapi kalau Bapak Ibunya mau trading, langsung beli saja untuk di Rabu jam 8.58 dengan stop loss di sini 825 ya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang terus menghadapi setiap hari untuk trading di sahamnya ya. Jangan lupa hindari blue chip karena kenapa? Karena indeksnya sudah di sini ya, turun di bawah 6.500 karena indeks turun itu terbawa oleh DCII dan Bapak Ibu bisa cek juga DCII-nya terbawa tapi perbankan juga turun. Jadi indeks hari ini masih sedikit ini ya, dia bisa comeback dari asalnya 1% jadi 0,6% karena ditahan oleh BBRI. Tapi nanti jika BCA, BMRI dan BBRI-nya turun, ya bisa jadi nanti dia turun lagi Bapak Ibu. Kuncinya kalau Bapak Ibu yang mau swing, harga terendah itu seperti biasa adanya di bulan Juni ya. Jadi di bulan Juni Bapak Ibu bisa cek tahun lalu itu adalah harga terendah. Maka tahun ini juga kita tinggal nunggu kurang lebih beberapa bulan lagi ya. Nanti setelah Lebaran kita tunggu 1 bulan setelah Lebaran itu biasanya harga terendahnya. Itu yang biasa dialami sejak dari 2021. Begitu Bapak Ibu ya, sejak zaman Covid itu polanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibunya mendapatkan harga terendah dan juga nanti tinggal di swing bisa jualnya itu di awal tahun begitu Bapak Ibu ya. Dan uangnya terus berkembang di bursa saham ini. Kalau trader tak usah memikirkan indeks, lihat saja saham yang naik mana, begitu breakout beli, saham yang dia turun mana. Contoh seperti tadi kita beli Inet karena dianya di 95 ya kita beli Bapak Ibu ya. Karena Inet itu di sini saponnya 94 ya kita berharapnya adalah satu tik ya setelah di ini setelah di support gitu siapa tahu tertahan akhirnya kita belilah di 95 dan akhirnya mendapatkan keuntungan begitu Bapak Ibu. Jadi saham kalau dianya sudah menyentuh support ya berarti kita siap beli begitu. Nanti berarti tinggal stop loss. Kalau turun stop lossnya di mana? Ya cari support lagi di 94 ya berarti sini 75 untuk titik stop lossnya. Kalau untuk taking profitnya ya Bapak Ibu silakan
Tadi tidak nyampe 107. Berarti kalau Bapak Ibu mau trailing stop 101 ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibunya mau hold berarti besok dipantau. Kalau besok di 100 bitnya habis ya jual, begitu Bapak Ibu. Jadi berapapun yang Bapak Ibu dapatkan, itulah keuntungan yang didapatkan dari hasil Bapak Ibu membeli di support, itu mengantri buy on weakness, atau Bapak Ibu beli buy on breakout di saat breakout, begitu. Tadi saya juga beli untuk yang breakout adalah HMSP, begitu. Jadi HMSP saya beli 565. Apakah tidak takut Pak Haryadi? Sudah naik sampai 8%. Kenapa mesti takut? Kan sudah breakout. Kuncinya adalah disiplin stop loss saja. Kalau dianya tidak kuat naik, ya saya jual di 565. Berarti saya rugi fee 0,4%. Jadi saat kita beli sudah ada kerugian fee 0,4%. Dan saat kita menahan saham, dan saham itu ternyata naik, ya kita ada keuntungan besar, begitu Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan keuntungannya berapa persen, sesuai dengan kapasitas bisa untuk menahannya masing-masing. Karena ada orang yang bisa nahan hanya 2%, 5%, 25%, atau bahkan sampai ratusan persen, yaitu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu lihat titik-titiknya saja. Yang di atas ini berarti resisten, berarti nanti yang ditembus, berarti yang di bawah ini adalah stop loss-nya. Kalau misalnya di sini resikonya terlalu tinggi, ya berarti adalah high hari sebelumnya. Berarti jika saya beli di 565, saya stop loss-nya adalah di 555. Begitu Bapak Ibu. Dibikin simple saja untuk di trading harian, cukup lihat chart harian, tidak perlu lihat fundamentalnya kalau Bapak Ibunya niatnya adalah trading. Tapi kalau Bapak Ibunya niatnya mau swing, maka dicarilah laba yang naik. MSIN ini labanya naik Bapak Ibu, apalagi nanti jika kuartal 4-nya keluar ternyata meleduk, ya bisa jadi nanti dianya tinggi naiknya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah untuk di esok hari, berarti ada resisten yang harus ditembus adalah 920, 1015, hingga nanti akhirnya bisa lagi untuk all time high 1165. Kapan waktunya? Biarkan market maker yang bekerja. Selama market makernya masih ada di MSIN, ya kita bisa untuk hold. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan rezeki di saham MSIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.